Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Ayu Fidiana dan rekan saya Ahmad Amanul Hamid dari kelas sore Manajemen SDM 2018 STIE PGRI Dewantara Jombang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran dalam showroom mobil bekas. Di sini saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Wenda Wahyu, SEMM, dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pasar dan pemasaran showroom mobil bekas. Menjual mobil bekas tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan strategi tertentu agar mobil bekas itu cepat laku terjual. Poin utama agar mobil bekas laku terjual yaitu memprioritaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Memprioritaskan konsumen adalah cara untuk meningkatkan kepercayaan atas transaksi jual beli mobil bekas antara pembeli dan penjual. Menurut Sulianto, pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli-pembeli potensial. Sedangkan menurut Sutanto, pasar didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakan. Pemasaran menurut Sutanto adalah keseluruhan sistem dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli atau konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak diminati masyarakat. Berdasarkan survei Daihatsu, 55,6% masyarakat memilih mobil bekas di masa pandemi COVID-19. Hal ini karena mobil bekas selain lebih murah, kondisi ekonomi yang tidak pasti menyebabkan masyarakat hati-hati dalam berbelanja. Yang kedua, market segment. Penjualan mobil bekas dalam beberapa bulan terakhir anjlok dibandingkan kondisi sebelumnya masa pandemi COVID-19. Walaupun secara umum mengalami koreksi, ternyata masih ada segmen yang tidak terpengaruh. Segmen mobil ini merupakan segmen mobil hobi, kebanyakan datang dari merek Eropa yang alih-alih dipakai buat harian, melainkan hanya untuk memenuhi hasrat pribadi. Yang ketiga, spending group. Tren jual beli mobil bekas secara online akan semakin diminati pada masa pandemi. Kelompok pembeli pertama merupakan salah satu pangsa pasar terbesarnya, terutama yang berasal dari generasi milenial atau kelahiran 1980 sampai 2000 yang sudah memiliki daya beli tinggi. Maka diprediksi untuk tahun 2030 sampai 2045 dipastikan model bisnis marketplace jual beli kendaraan online akan mendominasi. Yang keempat, competition influence. Persaingan antar perusahaan saingan ini juga semakin diperketat karena letak antar showroom yang bersebelahan dan banyak showroom yang berdekatan. Hal ini dapat dikatakan membuat persaingan lebih ketat karena konsumen sangat mudah membandingkan harga dan kualitas mobil. Karena divisi pemasaran showroom dari lain juga tidak hanya dia menunggu di tempat, bahkan mereka mendatangi setiap konsumen yang keluar showroom untuk dibawa melihat mobil bekas yang konsumen inginkan.
5. Kompetitor. Pesaing showroom mobil bekas yang didirikan adalah pemilik showroom mobil bekas lain yang juga didirikan baik sebelum maupun sesudah showroom mobil bekas milik pribadi didirikan dengan lokasi yang sama maupun masih dalam satu wilayah. Produk. Dengan menawarkan generasi terbaru yang memenuhi keperluan pengguna mobil di era sekarang ini, mengutamakan kualitas produk yang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Ditampilkan dengan generasi yang menjamin pengendara lebih nyaman dan juga dilengkapi dengan desain yang dirancang dengan model yang baru sehingga penampilan eksterior sudah tampak modern. Yang kedua, price atau harga. Dalam penetapan harga, menggunakan penetapan harga penetrasi. Penetapan harga penetrasi adalah meluncurkan produk dengan harga yang tidak terlalu mahal untuk memperoleh pangsa pasar yang luas atas barang atau jasa. Yang ketiga, place atau tempat. Calon pelanggan yang ingin membeli bisa datang langsung ke lokasi showroom mobil bekas berada. Strategi tempat yang baik, showroom mobil bekas berada di depan jalan raya, mudah untuk akses kendaraan bagi konsumen. Yang keempat, promosi. Strategi promosi yang dilakukan berupa personal selling di mana menggunakan marketing sales untuk mendatangi calon pelanggan. Public relation adalah salah satu elemen bauran promosi yang mengevaluasi sikap publik atau masyarakat. Melaksanakan berbagai program untuk mendekati masyarakat dengan membuka pameran dan melakukan demo mobil untuk memperkenalkan keunggulan produk mobil yang dijual. Untuk memperkenalkan produk mobil yang dijual kepada masyarakat, seluruh karyawan sales promotion terjun langsung di lapangan dengan menyebar brosur ke masyarakat, melakukan penawaran person to person, sehingga masyarakat merasa dekat dengan karyawan. Selain itu, juga membuka pameran. Strategi promosi yang tepat dapat meningkatkan penjualan. Yang kelima, people. Harus memiliki jumlah karyawan tetap yang mampu menjalankan usaha showroom mobil bekas. Mereka semua mempunyai bagian masing-masing dalam menyukseskan penjualan mobil. Rata-rata mereka lulusan SMK dan perguruan tinggi. Selanjutnya, proses. Untuk membeli mobil, pelanggan dapat datang ke lokasi showroom mobil bekas. Adapun untuk proses pembelian bisa kredit dengan leasing yang bekerja sama dengan Mandiri Tunas Finance, BCA, BRI ataupun bisa langsung cash. Yang terakhir, physical evidence. Showroom mobil bekas menyediakan fasilitas ruang tunggu dengan temperatur yang nyaman, kursi beserta meja bagi konsumen, tempat parkir yang cukup bagi konsumen, toilet, dan lingkungan yang bersih. Terdapat juga display produk mobil semua tipe. Terdapat juga tempat servis mobil bagi yang ingin servis kendaraan, bangunan fisik yang mendukung menampung pelanggan yang datang. Karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, akan sulit bagi perusahaan untuk memasarkan produknya tanpa melakukan segmentasi pasar dan menyeleksi pasar sesuai dengan kemampuan perusahaan. Segmentasi pasar merupakan cara bagi perusahaan untuk mengelompokkan pasar yang bersifat heterogen ke dalam bagian pasar yang bersifat homogen.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus dapat menentukan dan memilih pasar yang sesungguhnya dan benar-benar prospek untuk produk yang ditawarkan, sehingga pasar dapat terpenuhi kebutuhannya dan pemasaran dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, targeting. Setelah menentukan segmen pasar yang akan dilayani, maka langkah selanjutnya adalah memilih satu atau target pasar yang potensial memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pasar sasaran merupakan hasil dari proses evaluasi beragam segmen pasar yang memungkinkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dapat memilih satu segmen atau lebih untuk dimasuki. Dalam menentukan strategi target pasar showroom mobil bekas, dapat menggunakan strategi penetapan sasaran terkonsentrasi. Strategi ini hanya memusatkan usaha pemasaran pada satu kelompok pembeli saja, atau biasanya perusahaan memilih satu segmen pasar dari pasar untuk memusatkan upaya-upaya pemasarannya. Adapun yang menjadi target pasar dari showroom mobil bekas adalah masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke atas seperti PNS atau pegawai negeri sipil, pegawai bank, pengusaha, guru ataupun dosen dengan target penjualan untuk semua produk sebanyak 240 unit. Showroom mobil bekas dapat membagi jenis produknya ke dalam beberapa tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan para pembeli atau konsumen. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah image atau citra yang terbentuk di benak konsumen dari sebuah nama perusahaan. Positioning menyangkut bagaimana sebuah produk dinilai dan dilihat di mata konsumen, serta apa yang bisa membuat konsumen mengingat produk tersebut dan bisa membedakannya dengan produk lainnya. Showroom mobil bekas harus dapat memposisikan produknya sebagai produk otomotif dengan brand premium atau elit dengan model yang stylish, dinamis, dan mengikuti lifestyle atau tren. Produk yang dijual lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Keberhasilan positioning sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah perusahaan untuk mendiferensiasikan atau memberi nilai superior kepada pelanggan. Nilai superior sendiri dibentuk dari beberapa variabel.